Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arum Dwi Kartika dengan 3 NIM di belakang 005. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu successful aging bagi lansia. Di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Definisi dari successful aging merupakan kondisi di mana seseorang tidak hanya berumur panjang, tetapi juga berumur panjang dalam kondisi yang sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, lalu tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, sosial, atau sesuatu yang menggambarkan seseorang merasakan kondisinya itu terbebas dari penurunan kesehatan fisik, kognitif, dan juga sosial. Jadi, successful aging atau penuaan yang sukses itu bukan hanya tentang umur yang panjang, tapi juga kondisi di mana saat seseorang menua itu ia tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Lalu, ia juga tetap aktif dalam bersosialisasi. Jadi, dalam lingkungan sosialnya ia tetap aktif dan kemampuan berpikir atau mengingatnya pun tetap baik. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada kriteria, di mana menurut Hendriani 2022 mengungkapkan bahwa kriteria lansia dalam mencapai successful aging dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi. Nah, jadi tingkat kepuasan hidup pada lansia itu ditunjukkan dengan memiliki kondisi fisik maupun mental yang sehat, sehingga dari kondisi tersebutlah memunculkan kemandirian dalam diri lansia. Nah, misal terdapat lansia yang masih sehat nih, ia bisa merawat kebun yang dia punya, ia bisa masak buat dia makan sendiri, bahkan bisa mengelola keuangannya sendiri. Nah, dari kemandirian tersebutlah ia jadi merasakan kepuasan dan juga kebahagiaan dalam hidupnya karena ia tidak merasa terbebani atau bergantung kepada orang lain seperti keluarga ataupun anaknya untuk menjalani rutinitasnya sehari-hari, karena dia bisa melakukan rutinitas tersebut tuh secara mandiri gitu. Jadi dia memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi. Kriteria yang kedua yaitu mampu untuk mempertahankan sistem dukungan sosial yang masih berarti. Jadi, lansia yang mampu untuk mempertahankan sistem dukungan sosialnya dengan baik, seperti keluarga atau tetangganya, yaitu lingkungan sekitarnya, terus teman sebayanya atau komunitas tempat ia tinggal. Nah, dukungan tersebut itu mampu untuk membuat lansia tersebut itu tidak merasa kesepian. Jadi dia itu tetap merasa dihargai, dan dari hal tersebutlah ia bisa menjalani masa tua dengan lebih bahagia. Lalu kriteria yang ketiga yaitu memiliki kondisi fisik dan juga mental yang sehat. Jadi pada kriteria yang ketiga ini, dalam mencapai successful aging, lansia ini mampu untuk menjaga kesehatan fisik maupun mentalnya dengan baik, dengan sehat, karena itu kan merupakan kunci untuk mencapai hal tersebut gitu, untuk bisa menjalani hidup dengan nyaman, dengan bahagia, dan juga mandiri di saat nanti tua. Misalnya misalnya terdapat lansia yang masih fisiknya masih sehat. Nah, dia tuh mengikuti kegiatan senam atau kegiatan sosial lainnya di lingkungan rumahnya seperti posyandu. Nah, hal tersebut karena dia merasa masih sehat, masih bahagia dengan hidupnya tersebut, itu tuh bisa mencapai successful aging. Seperti itu. Lalu kriteria yang terakhir yaitu kriteria keempat, memiliki keamanan finansial. Jadi di sini memiliki keamanan finansial itu kan berarti lansia ini memiliki kondisi keuangan yang harus stabil gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya nanti di masa tua tanpa harus bergantung kepada keluarga ataupun anak. Nah, ini tuh misalnya kebutuhan
pokoknya kayak kebutuhan makan gitu, terus juga kayak kebutuhan kesehatannya. Biasanya kan kalau lansia kan pasti udah sakit-sakitan ya. Nah, makanya itu dibutuhkan finansial yang cukup dan stabil di masa tua, karena kan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan makan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor. Jadi di sini menurut Fahlevi et al. 2023 mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi successful aging, yaitu pertama, ada tingkat pendidikan. Jadi pada tingkat pendidikan ini kan ada lansia yang dulunya punya pendidikan tinggi. Nah, dari hal tersebut itu biasanya lansia tersebut itu tuh memiliki kesadaran tentang kesehatan, sehingga itu bisa lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan di masa tua nanti, seperti yaitu perubahan, terutama perubahan fisiknya. Nah, dari hal tersebut itu tuh dia tuh bisa mudah beradaptasi dengan perubahan tersebut, berbeda dengan lansia yang dulunya mendapatkan pendidikan yang kurang. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu merokok. Nah, merokok ini kan merupakan kebiasaan yang dampak negatifnya itu bagi kesehatan itu cukup parah ya, dimana bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko penyakit kronis. Biasanya lansia yang tidak merokok itu tuh cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Misalnya ada lansia yang gak pernah merokok sama sekali dari dia muda. Nah, maka ia kan memiliki kesehatan yang lebih baik, memiliki paru-paru yang sehat, terus dalam beraktivitas juga lebih kuat. Nah, berbeda dengan lansia yang perokok, bahkan perokok aktif gitu, sampai lansia pun tetap merokok. Nah, itu tuh dapat berdampak kepada kesehatannya. Ia akan mempunyai kesehatan yang tidak baik. Dari hal tersebutlah yang akan mempengaruhi successful aging-nya, karena nanti kalau udah tua terus sakit-sakitan, itu dia akan merasa saat tuanya tuh merasa tidak bahagia, merasa tersiksa, karena kan dia merasakan sakit akibat merokok tersebut. Lalu faktor yang ketiga yaitu ada status ekonomi. Jadi apabila ada lansia yang memiliki atau mempunyai kondisi ekonomi yang tidak stabil, itu tuh akan mempengaruhi successful aging-nya, akan mempengaruhi penuaan yang suksesnya nanti, penuaan yang bahagianya. Karena kan dengan ekonomi yang tidak stabil itu dia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia pasti akan bergantung dengan keluarga atau anaknya. Hal ini berbeda dengan lansia yang sudah mempunyai tabungan atau uang untuk di masa tuanya nanti. Ia ini akan lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, seperti kebutuhan makan, kesehatan gitu. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor keempat, di mana ada aktivitas spiritual. Jadi kegiatan spiritual ini kan kegiatan beribadah, berdoa, atau mengikuti kegiatan keagamaan lain yang bisa memberikan ketenangan batin ataupun rasa syukur. Nah, dari ketenangan batin tersebut itu tuh dapat mempengaruhi, dapat membantu mereka untuk lebih bisa damai gitu. Hati mereka jadi damai. Nah, kedamaian tersebutlah yang nanti tuh akan mempengaruhi successful aging dia. Jadi dia merasa damai gitu. Kalau misalkan ada lansia yang jarang beribadah, jarang berdoa, jarang mengikuti kegiatan agama, itu tuh ya nanti juga akan mempengaruhi successful aging-nya. Jadi di masa tua dia jadi merasa kayak berbeda dengan lansia yang sering melakukan ibadah gitu. Lanjut ke materi berikutnya yaitu ada solusinya. Di sini Hendriani 2022 mengungkapkan untuk mencapai successful aging perlu adanya persiapan sebelum masa tua datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pertama ada menabung. Jadi saat tua nanti agar
kita mau sukses, mau bahagia, maka perlu yang namanya menabung. Jadi saat kita muda, saat kita masih kerja, kita harus bisa menabung untuk masa tua kita nanti, agar bisa menjalani hidup dengan lebih happy, lebih tenang, tanpa bergantung kepada orang lain, bahkan bergantung kepada anaknya sendiri gitu. Lalu solusi yang kedua yaitu merencanakan aktivitas setelah pensiun. Nah, biasanya untuk orang-orang yang kerja terus pas nanti udah umurnya udah tidak cukup, maka kan dia akan pensiun. Maka di sini perlu yang namanya merencanakan aktivitas. Misal setelah udah pensiun dari pekerjaan, kita berencana untuk berencana seperti membuat taman. Kalau misalnya lansia perempuan, misalnya membuat taman bunga, biar nggak merasa bosan. Atau bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumahnya seperti posyandu. Nah, dengan merencanakan aktivitas setelah pensiun tersebut itu tuh dapat mencapai successful aging, karena saat sudah lansia dia merasa tidak akan sendirian karena dia ada kegiatan gitu. Lalu solusi yang ketiga yaitu menjaga pola hidup yang sehat. Nah, biasanya nggak jarang kan kalau misalnya masih muda ini pola hidupnya tuh kayak berantakan banget, sering bergadang, makan makanan yang tidak sehat, bahkan jarang yang berolahraga. Nah, kalau mau mencapai penuaan yang sukses, maka harus menjaga pola hidup yang sehat. Jadi kita saat muda tuh harus bisa ngontrol makanan, terus olahraga, tidur yang cukup, dan juga hindari rokok. Nah, dengan pola hidup yang sehat inilah kita bisa mencapai penuaan yang sukses. Jadi hidup kita merasa bahagia dengan tidak memiliki penyakit. Seperti itu. Lalu, solusi yang keempat yaitu menjaga hubungan dan relasi sosial. Nah, hubungan sosial yang kuat atau yang sehat itu kan sangat penting untuk menjaga kesehatan mentalnya lansia, biar dia tuh gak kesepian, gak ngerasa stres karena kesepian. Nah, lansia dengan memiliki dukungan sosial dari keluarga, teman, atau dari lingkungan, itu akan cenderung lebih bahagia. Kalau mereka mempunyai hubungan tersebut, itu mereka akan menjadi bahagia, mereka gak merasa kesepian. Nah, oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar, orang-orang di lingkungan sekitar ini dapat mencapai successful aging. Solusi yang kelima yaitu berpikir positif dan juga optimis. Nah, jadi dengan selalu berpikir positif dan optimis ini tuh dapat membantu lansia untuk memiliki pandangan yang baik terhadap kehidupan. Jadi dengan melihat sisi positif dari setiap situasi atau setiap kehidupan, maka dapat mengurangi stres yang dirasakan kepada lansia. Jadi bisa memperbaiki kesehatan mentalnya. Dan juga lansia, kalau misalkan melihat kehidupan dengan sisi positif, maka dia juga akan merasa lebih bahagia. Misalnya nih, lansia kan identik dengan penurunan penurunan fisik. Nah, maka dengan dia selalu optimis, berpikir bahwa itu tuh penurunan fisik, atau saat lansia mendapatkan suatu penyakit, itu tuh merupakan proses dari penuaan. Jadi kalau kita sudah tua, ya kita akan mendapatkan hal tersebut, kita akan merasakan penurunan fisik, kita akan mendapatkan penyakit gitu. Dan dari hal tersebut itu tuh kita tetap berusaha untuk mencari solusinya bagaimana. Nah, dengan hal tersebutlah lansia akan merasakan kesejahteraan. Dia akan bisa untuk menjadi lansia yang bahagia. Lalu solusi yang keenam yaitu bersyukur atau penerimaan diri. Nah, jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa
lansia ini kan akan mendapatkan penerimaan perubahan fisik atau keterbatasan yang terjadi dengan tubuh dan juga pikiran mereka. Nah, lansia apabila mereka menerima hal tersebut dan juga bersyukur atas apa yang telah dicapai dalam hidup mereka ini, maka mereka ini cenderung merasa lebih damai dan juga bahagia. Nah, proses penerimaan diri tersebut itu dapat mengurangi perasaan cemas dan juga stres karena dia menerima kayak legowo dengan apa yang dia alami gitu. Dia bersyukur dan dia menerima dirinya sendiri. Solusi yang ketujuh yaitu solusi yang terakhir yaitu spiritual. Jadi spiritual ini tuh untuk mencapai successful aging ini dapat membantu karena kan spiritual itu kan memberikan rasa kedamaian batin dan orang yang memiliki lansia yang memiliki kehidupan spiritual yang baik ini akan cenderung merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa puas dengan kehidupan mereka karena mereka mampu menghadapinya dengan tenang karena mereka rajin untuk beribadah, berdoa, berzikir seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada UOS-nya atau Unity of Science yang dimana dalam Quran surat Yasin ayat 68 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Artinya, siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptanya, yaitu dari kuat menuju lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti? Nah, jadi di sini apabila seseorang memiliki umur panjang, maka ia akan dikembalikan seperti dulu, seperti layaknya anak kecil, lemah, kurang akal, bahkan tidak kuat lagi untuk melakukan ibadah gitu. Jadi kita harus mengerti dan memanfaatkan kesempatan selagi kita muda. Kita harus bisa beribadah, melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Ada daftar pustakanya. Sekian pembahasan mengenai tentang successful aging bagi lansia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.